wabarakatuh. Silahkan Bu Siti Fatimah dilanjut. Baik. Dari Ibu siapa maaf tadi? Bu Yumna. Dari Bu Yumna. Baik. Untuk batu empedu sendiri bisa dari dikasihnya dengan LFN kolagen bisa. Mungkin bisa dikombin ya Bu ya dengan Hubs Pro mungkin. Berapa kali tuh minumnya? Ukurannya? Hubs Pro ya. Apa? Umurnya berapa Bu? 50-an ya. 50 ya. Berat badannya? Berat badannya 60-an. 50. Badannya 60. Baik. 55. Saya bantu jawab ya Bu. Ya. Untuk dua kali Pro sendiri bisa diberikan 2 kali 3. Maaf, terbalik 3 kali 2. Pagi 2, siang 2, malam 2. Untuk kolagen sendiri bisa diberikan 2 kali 1, Bu. Pagi 1, malam 1. Tapi dikomben ya itu ya? Ya, dikomben bisa. Mungkin itu Bu Yumna yang bisa saya jelaskan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Sama-sama. Ya, Ibu Bapak yang mau bertanya lagi? Ya, saya Bu mau nanya. Halo. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Pak Sony. Saya Sony dari SSW 11. Ya, Pak Sony. Mau tanya gini. Kebetulan kan ada saudara yang baru aja di sesar ya. Ya. Kira-kira untuk proses penyembuhan luka, minum kolagen itu bisa enggak ya? Kalau untuk mempercepat proses penyembuhan lukanya. Baik. Vitamin C. Terima kasih Bu. Dijawab? Ya, silakan. Oke, baik. Baik Pak Sony, untuk sesar ya, boleh diberikan kolagen 2 kali 1, pagi 1, malam 1. Bisa dikombin juga dengan Hubs Pro ya Pak ya. 3 kali 2. Diminumnya sebelum makan, sesudah makan, atau dibarengin sama Hasbro bisa nggak? Bisa juga, tapi sebaiknya minumnya kalau beliau tidak ada emah mungkin ya sebaiknya sehabis makan. Halo Pak Sony. Iya Bu. Ya. Sebaiknya sesudah makan boleh, sarapan pagi baru minum kolagen. Haspronya 2, siang 2, malam 2. Dan apa tadi? Kolagennya malam 1. Kalau kolagen malam itu diminumnya sehabis makan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Pak. Yang penting jangan pada saat tidur minumnya Pak, yang nggak boleh. Boleh juga Bu, pas tidur juga. Saya lanjut nanya lagi boleh nggak? Boleh Pak, sampai besok juga boleh Pak. Oh gitu. Ya, jadi gini, kebetulan saya kan lagi konsumsi LPN Slim ya. Ya. Ya Slim. Slim ini saya minum biasanya jam 5 ya, setengah 6 lah. Selesai sholat subuh itu saya minum bareng sama Ecopiko. Yeah. Slim 1, Ecopiko-nya 2. Yeah. Nanti jam 11 saya minum lagi, Slim lagi sama Ecopiko 2. Nah yang saya agak bingung ini kan, itu kan semuanya diminum sebelum makan ya. Tata hilang tata. Kalau untuk malam, kan biasa makan malam itu biasanya selesai habis maghrib lah jam 6:30 baru makan. Kan nggak mungkin diminum juga Slimnya jam 5. Paling diminumnya malam. Kira-kira
pola seperti itu benar atau ada yang lebih biar cepet agak kecilan gitu badannya? Baik, kalau mau lebih kecil nggak usah makan Pak Sony. Puasa juga tetap gede, Bu. Iya, gitu ya. Ya. Baik. Mohon ya penjelasannya ya. Baik. Kalau pagi dan siang sudah betul. Mungkin kalau Bapak mau lebih efektif lagi, kalau bisa porsi makan dikurangin. Yang biasanya Pak Sony 1 piring berarti menjadi separuh pertama gitu. Terus besok lagi disambi dengan olahraga ya Pak ya. Terus kemudian kalau bisa minumnya Bapak konsumsi atau makan malamnya itu sebelum jam 6. Gitu. Sebelum jam 6 itu sudah selesai makan, jadi malam itu Bapak sudah nggak perlu makan. Ya. Digantikan dengan LFN Slim. Begitu. Tapi memang Bu, kalau kita konsumsi LVN Slim ini, makan itu otomatis yang tadinya 1 piring pasti jadi setengah. Gitu Saya ya, ngalamin Pak? sendiri itu. Saya juga jadi pagi sama siang itu nggak terlalu banyak makan. Jadi irit ya Pak ya? Ya irit juga, diomelin istri juga, sangkanya makan di luar. Nah kan katanya biar seksi, biar ini, ya. Biar nggak jumbo. Kalau untuk mempercepat Bu, itu kan saya udah konsumsi 2 ya, Ecopiko dengan sesuai anjuran ya, Ecopiko dengan Slim. Atau mungkin ada produk lain yang bisa, soalnya banyak calon-calon mitra saya itu kan badannya otomatis pada besar-besar semua ya. Sebenarnya dikomben dengan LFN kolagen juga enak tuh Pak. 1 botol air mineral itu ya, yang aqua itu ya. Dikomben tuh Slim dengan kolagen itu juga enak Pak. Diminum berbarengan boleh? Berbarengan boleh. Pak Sony besok coba Slim dengan, atau nih malam nih ya, bisa dikomben tuh Slim dengan kolagen. 1 itu dikocok tuh Pak, jadi 1 botol. Kalau untuk ukuran saya, jadi saya sudah nggak perlu makan malam. Gitu. Makan siang jam 12 itu sudah makan. Selebihnya saya untuk malamnya saya ganti dengan Slim dan kolagen. Begitu Pak Sony. Oke, terima kasih Bu atas penjelasannya. Baik. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Bu nih. Kebetulan ada yang beli habis operasi. Nah, saya kasih kolagen sama Haspro. Apa ada tambahan lagi nggak Bu? Baik. Operasi apa ya Pak? Ya habis operasi sesar juga sih. Melahirkan? Iya. Boleh kalau mau lebih ini bisa dikomben dengan tadi ya, kolagen 2x1, pagi 1, malam 1, dengan Haspro mungkin 3x2, pagi 2, siang 2, malam 2, tambah Bimek boleh Pak, pagi 1, malam 1. Oh, Bimek tambah, Bimek 1-1 gitu ya? Boleh. Tapi untuk wanita bisa Bu ya? Ya, tadi yang operasi siapa Pak? Wanita. Oh, wanita. Iya. Sesar wanita. Sesar. Oh iya, yang sesar wanita ya Pak ya? Iya. Kirain Bapak yang habis disesar. Pak Sakuri melahirkan. Melahirkan podcast dong Pak. Iya. Kemarin udah saya kasih begitu. Jadi sehari 3 kali, saya anjurkan itu Haspro 3 kali, kolagen juga 3 kali gitu. Iya, biar cepat habis Pak ya, biar cepat kepo. Beli lagi gitu. Tambah Bimek. Baik, mantap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mau tanya, kalau yang sudah
kerusakan ginjal, kira-kira yang baiknya itu minum apa ya? Kerusakan ginjal. Kerusakan ginjal dengan siapa, maaf? Umi Masnah ya? Iya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Sehat ya Umi ya? Alhamdulillah. Semakin sehat. Baik. Boleh diberi Umi boleh minum kolagen sehari 2 kali, boleh pagi 1, malam 1. Boleh dengan Hapspro. Oh, 2 dengan Hapspro ya? Ya. Mungkin nanti kalau lebih detailnya mungkin ada tambahan kali dari Umi Elis. Nanti lebih detail ya Umi ya. Iya, baik-baik. Siap mendengarkan dan juga menerima informasi. Baik. Sehat selalu Umi. Terima kasih ya. Bu, ya kalau untuk empedu kan kita kalau dari segi organ tubuh itu masuk ke dalam air ya. Jadi kalau misalnya mau ditambahin bisa itu menggunakan ya. Cara apa kalau air? Bimek ya, Bi ya. Kalau air dengan apa? Air dengan bisa dengan Bimek ya. Bimek. Ya, jadi langsung diminum aja langsung. Langsung diminum ya, Bimek ya. Umi berat badan berapa Umi? Maaf. Sekarang udah naik 23. 23? 53. 23. Kayak Naswa dong 23. 53. Bisa ditambah dengan Bimek Umi. Bimek ya? Ya, 2 kali 2. Pagi 2, malam 2. Minum malam hari ya. Malam hari ya, Bi ya? Minumnya malam hari, nggak perlu minum pagi ya, Bi? Ya malam hari itu antara jam 6 sampai jam 6 pagi. Jadi kalau 2 ya bisa pagi setelah maghrib atau sebelum subuh. Sebelum subuh, sebelum terbit fajar. Baik. Terus apa lagi? Ada lagi Umi? Itu. Ada pertanyaan di chat, Bu. Pertama tadi kolagen pagi 1, malam 1, bisa ditambahkan Hapspro 2 pagi, 2 siang, 2 malam, dan ditambahkan Bimek pagi dan malam. Itu ya Umi. Baik, Yangko. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama Umi. Sehat selalu. Amin. Amin. Di chat ada pertanyaan dari Pak Sutrisno dan Bu Yuli, Bu. Ya. Bu Siti Fatimah. Ada pertanyaan dari Bu Yuli Butar-Butar dari SSW 21. Mau bertanya, Bu, kalau ibu hamil, usia hamilnya 6 bulan, sebaiknya dikasih LVN apa dan dikombin dengan apa ya, Bu? Silakan Bu Siti Fatimah. Baik. Untuk ibu hamil minum LVN kolagen tidak apa-apa. Lebih bagus membersihkan janin ya. Memperbanyak air susu juga. Untuk kekebalan tubuhnya mungkin bisa ditambah dengan Hapspro ya. Oh iya, Bu. Ya. Ada lagi Bu Serining? Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bu Yuli. Iya. Ibu Bapak masih ada yang ingin bertanya kah? Di chat ada pertanyaan Pak Sutrisno, Bu Serining. Kok tidak terlihat ya?
Di atas, Bu. Oh, di atasnya. Oke, kita lihat dulu. Ya, saya beliin apa? Ya, ada saya. Tidak terlihat di sini. Aku tidak melihatnya. Saya bantu baca. Ya, oke. Silahkan. Assalamualaikum. Orang tua saya umur 78 tahun karena keluhannya pegel-pegel di lutut. Kita kasih LFN kalsium berikut Hapspro. Minggu yang lalu cek asam urat 9,7. Sedangkan untuk wanita kalau tidak salah cuma 6. Apakah itu karena pengaruh minum kalsium yang salah satunya bahannya adalah kedelai? Waktu udah habis. Pengumumannya sampai jam 9,7 ya. Iya, kalau bagi perempuan, kebetulan saya sendiri waktu itu pernah juga asam urat dibilang 9,7 itu cukup tinggi ya. Jadi waktu itu saya lebih perbanyak minum Slim. Jadi karena Slim juga bisa untuk menurunkan kolesterol ya, dan untuk menurunkan ya. Jadi saya barengin dengan minum Slim. Apakah kalsiumnya diberhentikan dulu untuk sementara? Kalsi itu berarti kan untuk tulang ya Pak ya? Ya. Untuk tulang, untuk sendi-sendi ya. Jadi mungkin ada tambahan mungkin dari Umi Elis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Srining, saya Pak Edi Wahyudin. Iya, baik Pak Edi. Pak Haji Edi. Ya, saya cuma nambahin aja. Saya tidak bicara dosis, tidak bicara apa. Karena apa yang sudah disampaikan oleh dosen kita ini, Ibu Siti Fatimah ini luar biasa detail betul itu kan. Saya sudah tidak bisa meragukan lagi bahwa seluruhnya tentu kalau kita di ujian itu mesti dihafal betul tuh kandung-kandungan dan sumber-sumbernya. Hanya memang secara umum saya ingin lihat ada berbicara mengenai kesehatan secara umum saya lihat memang ada 2 produk andalan yang luar biasa memang di PTBS itu. Yang pertama memang Habatus Sauda itu adalah mengobati seluruh penyakit yang ada pada tubuh kita. Sementara ya kan, jadi Habatus Sauda itu menyembuhkan segala penyakit, sementara kolagen itu menyehatkan seluruh organ tubuh. Ya kan, tadi saya sudah dengar bahwa kolagen itu sumber-sumbernya banyak, sumber dari apa untuk apa segala dan sebagainya, sumber bahan-bahannya dan sebagainya. Dari berbagai sumber itu saya melihat kolagen ini bisa menyehatkan tubuh. Sementara Habatus Sauda itu menyembuhkan penyakit. Ini kan 2 sisi yang memang kalau disatukan bisa menyehatkan. Kalau banyak penutupan itu kan ada. Saya lihat memang kombinasi Habatus Sauda dan kolagen yang oleh kita sama ini luar biasa. Tapi kalau baru kita mengerti pada organ apa, apa sebenarnya itu tambahan dari saya. Tambah pengetahuan kita bahwa Habatus Sauda itu obat segala penyakit, ya kan ada pada tubuh kita. Sementara kolagen itu adalah menyehatkan tubuh kita dari menyehatkan seluruh organ kita. Ya kan, sehingga begitu dikombinasikan suatu biasa. Saya kira itu Bu Fatimah, Bu Ning. Ya, baik Pak Edi, terima kasih. Mungkin ada yang mau hasil perenungan saya kami mengkonsumsi baik. Baik, terima kasih Pak Edi. Mungkin ada yang mau berbagi pengalaman atau yang mau bertanya? Silakan. Udah ada dah. Oke.
Jadi saya yang jadi. Assalamualaikum Umi. Itu mute belum dibuka, mute-nya belum dibuka. Mute-nya Umi belum dibuka. Oh alah, Masya Allah. Ya, Waalaikumsalam. Ini tamunya maaf baru pulang nih, baru buka nih. Ya baik. Umi. Ya. Ada Pak Krisno yang bertanya, tapi tadi saya belum begitu lengkap menjelaskannya. Maaf. Saya bacakan ya Umi ya. Ya. Orang tua saya umur 78 tahun karena keluhannya pegel-pegel dan di lutut. Kita kasih LFN kalsium berikut Hapsro. Minggu yang lalu cek asam uratnya 9,7. Sedangkan untuk wanita kalau tidak salah cuma 6. Apakah itu karena pengaruh minum kalsium yang salah satunya bahannya dari kedelai? Nah, kalau tadi saya menyarankan untuk meminum Slim karena itu pernah saya alami juga waktu itu. Dan yang ditanyakan Pak Krisno, apakah kalsi itu kalau sudah meminum LFN Slim, apakah kalsi itu untuk sementara berhenti apa bagaimana? Oh ya, baik. Jadi LVN kalsi itu memang kan di dalamnya itu dari soya atau kedelai. Jadi ada beberapa. Kalau memang sedang naik asam urat, ada yang sensitif, boleh di stop dulu. Nah, yang dilanjutkannya Hapsro. Hapsro tetap lanjutkan, karena itu membantu untuk asam urat juga. Jadi kalau LVN kalsi tadi memang ada beberapa orang yang kalau misalnya ada juga yang sensitif di pencernaannya dengan LVN kalsi. Ada yang kalau asam urat tinggi bisa di stop juga dulu. Nanti dilihat perkembangan karena tiap-tiap orang itu ada beberapa yang efeknya berbeda. Jadi betul Pak Kris, itu di stop aja dulu. Yang dilanjutnya adalah Hapsro. Kalau ada Bimek boleh dengan Bimek. Gitu Bu Fat. Jadi udah betul bisa di stop dulu untuk LVN kalsinya. Karena dengan usia 78 ya. Kalau ya 78 mungkin lagi ada sensitif kalau lagi naik asam uratnya. Jadi di asam urat itu insya Allah tuh kebantu dengan Hapsro Pak Kris. Dan minum air putihnya harus diperbanyak. Minum air putihnya itu 2 liter, minimal 2 liter per hari sehari semalam. Kalau ada minuman yang berwarna, contoh minum air teh, maka air putih yang diminum lebih dari 2 liter. Karena minum berwarna itu kalau secara dihitung minum, itu bukan minum. Jadi malah makin berwarna. Misalnya kalau kita minum air teh, berarti yang 2 liternya harus ditambah lagi. Kalau kita minum kopi, air putih kita harus ditambah lagi, bukan 2 liter. Nah ini yang kadang keliru ya, udah banyak minum, udah teh, udah kopi, nah itu justru harus ditambah lagi air putihnya. Gitu ya. Apalagi kalau minum yang bersoda ya, maksudnya dan apa? Coba aja kalau misalnya sahabat semua yang punya ada misalnya contoh saudara atau pasien atau siapa yang punya tekanan darah tinggi, itu biasanya salah satunya juga dianjurkan tidak minum minuman berwarna. Apalagi seperti, maaf nih menyebutkan ini ya, seperti Fanta, Coca-Cola, sirup-sirup yang berwarna, itu dia mempengaruhi tekanan darah. Jadi kalau misalnya dia ada minum yang berwarna apalagi sirup, dia minum air putihnya mesti diperbanyak. Contoh aja kayak misalnya sahabat taruh aja itu yang namanya air teh di gelas. Nah, kita kocor deh air putih terus sampai dia benar-benar bening lagi. Nah, seperti kita di ginjal kita, di tubuh kita juga seperti itu. Jadi kalau misalnya ibu tadi bundanya Pak Sukrisno ada keluhan asam urat, salah satunya juga harus cukup minumnya. Minumnya dikontrol, dalam arti itu
Kalau perlu memang pakai botol aqua atau apa itu botol air minum yang ada. Ya, botol air minum yang ada ukurannya lah ya, cc-nya, sehingga kita dapat kontrol. Oh, dalam sehari semalam ternyata minumnya kurang. Itu asam urat bisa tambah naik lagi, lebih pekat gitu. Jadi harusnya air minumnya setiap dari kita kebanyakan pencetus penyakit itu salah satunya juga kurang minum. Misalnya nih yang suka kesemutan di kaki, itu selain kekurangan kalsium juga salah satunya kurang minumnya, kurang konsumsi air putihnya. Bukan hanya minum, mungkin minumnya dihitung ada air teh dan lain sebagainya, itu tidak terhitung minum. Karena yang dibilang minum atau cairan yang dibutuhkan tubuh itu adalah air putih. Begitu Pak Kris, Pak Bu Fatimah. Hapsronya berapa, Mi? Hapsronya bisa 3 kali 2 Pak Kris. 3 kali 2 kalau Ibu beratnya kan di atas 50 masih ya? Masih di atas 50. Ya, 3 kali 2 kapsul. 3 kali 2 kapsul per hari. Insya Allah itu ke asam uratnya juga membantu. Kalau misalnya mau ditambah Bimek, kalau memang ada di sana boleh ditambah. Kalsinya iya boleh diberhentikan dulu. Nanti air minumnya juga dianjurkan untuk lebih bagus lagi, dikontrol. Pak Kris kasih tahu aja di minum untuk sehari semalam, diberi takaran misalnya entah botol entah apa, sehingga kadang-kadang kalau Umi sih pengalaman pasien itu suka bilang udah banyak Umi saya minum banyak, berapa coba Ibu hitung, padahal misalnya cuma 3 gelas, atau ada orang yang minumnya hanya kalau makan aja. Nah ini kadang nggak sadar seperti itu karena nggak ada ukuran. Tapi kalau ada ukuran kan, oh iya saya baru habis sekian gitu. Sehingga pada saat ada keluhan itu malah lebih penting diperhatikan. Mungkin kalau sehat kadang orang lupa ya memperhatikan kita udah berapa cc sih minum hari ini gitu. Karena cairan itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Walaupun kita banyak minum obat atau lain sebagainya, kalau cairannya kurang itu mempengaruhi kekentalan darah kita, sehingga komposisi darah juga berpengaruh, ada asam urat, apalagi yang punya gula darah misalnya. Makanya kalau gula darah kan kalau dia banyak minum, banyak pipis dan lain sebagainya, karena ada metabolisme yang terganggu. Nah oleh karena itu, ayo sama-sama yang masih sehat juga kita perhatikan jumlah cairan yang masuk ke dalam tubuh kita. 3 kali 2 Pak Kris. Kalau perlu tambah Bimek itu sekali aja kalau mau tidur. Kalau Bimek, kalau dia misalnya itu asam urat, berarti kan adanya di di keluhannya di tulang sekarang ya Pak Kris. Kalau asam uratnya dirasakan di kaki apa di mana? Di lutut ya. Lebih ke arah tulangnya ya, tulangnya yang berpengaruh kan ya. Itu kan masuknya ke cairan boleh diminum langsung. Jadi diminum langsung aja kapsul Bimeknya, nggak perlu dikasih bikin sirup atau apapun. Iya boleh. Malam aja 2 ya. Iya 2 kalau mau tidur. Jadi Hapsronya kan pagi, siang, sore. Sore makan sore gitu ya. Sebelum makan sore boleh, sesudah lebih nyamannya yang mana Ibu selama ini. Lalu pas mau tidur baru minum Bimex biar untuk relaksasi juga. Oke. Terima kasih Mi. Bufat, makasih. Baik Pak Kris. Satu lagi Umi, maaf. Tadi ada Umi Masna yang kena batu empedu. Tadi saya sarankan untuk minum Hapspro 3 kali 2 dan kolagen 2 kali 1. Tadi Abi menyarankan untuk menambah Bimek kan? Ya itu sudah betul. Jadi batu-batu yang ada di dalam tubuh, misalnya ada batu empedu, batunya ini contoh di empedu. Empedu itu kan pembuangan yang dari di hati adanya ya, empedu ya di dekat situ. Jadi kalau misalnya dia batunya juga baru terbentuk kecil-kecil, kalau kita minum tadi yang betul tadi minumnya Hapspro, kolagen dan tambahan Bimex. Nah, itu dia bisa hancur. Dia bisa hancur batunya itu. Jadi biasanya itu kan karena gumpalan-gumpalan kristal atau kotoran yang ada sehingga tergumpal menjadi batu. Nah, itu dia bisa hancur dengan adanya wasilah tadi Hapspro, kolagen dan Bimex. Nah, kalau misalnya Bimek itu bisa juga diminumnya dengan cara seperti ada ini yang
unsur tanah itu disimpan di malam hari, dibuat infus ya, nanti pagi diminum. Itu untuk batu itu lebih cepat. Baik. Jadi itu untuk batu ginjal. Dan tadi dengan kolagen. Jadi kalau kolagen itu untuk benjolan, batu, itu juga membantu menghancurkan, karena kolagen sendiri mungkin tadi udah banyak dijelaskan, ada sebagai masternya antioksidan yang untuk membuang radikal bebas. Nah, di dalam tubuh kita ketika ada barang atau benda asing, jadi kalau misalnya batu atau apapun yang tadinya tidak ada di dalam tubuh kita diciptakan Allah luar biasa, bahwa itu akan dianggap sebagai benda asing. Nah, benda asing itu oleh tubuh diresponnya sebagai radikal bebas. Maka salah satunya kolagen itu adalah berguna untuk menangkal radikal bebas yang ada di dalam tubuh. Makanya ada yang misalnya beberapa orang yang ada keluhan benjolan tiroid, ada keluhan kista, miom, kalau dia ukurannya masih kecil dan biasanya kalau periksa ke dokter belum harus operasi, dia masih bisa hancur, maka dia keluar gitu. Seperti ada yang kemarin batu di saluran kemih, dia bisa keluar pada saat tipis karena dia hancur mulai kecil-kecil. Begitu juga batu empedu. Insya Allah mudah-mudahan dengan wasilahnya tadi Bimek, kolagen, sama Haltro, dan banyak istighfar sholawat, insya Allah Allah sembuhkan dengan wasilah yang ada di PTBes. Baik, terima kasih. Berarti ya, kalau di infus itu, Umi, maaf, malam dibiangkan, itu 2 kapsul ya, taruh di botol ya. Baru besok taruh di gelas aja biasa, gelas kurang lebih 200 cc, dibuka kapsulnya, dimasukkan, nggak usah diaduk, biarkan aja dia akan ke atas sendiri gitu ya, partikel-partikel yang ada di Bimex-nya. Lalu ditutup rapat aja, pagi-pagi mau sholat subuh diminum kayak gitu. Baik. Baik Umi, terima kasih penjelasannya. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya Bu Srining? Sepertinya sudah cukup dan waktunya juga sudah menunjukkan jam 10 kurang 10 menit. Baik. Bagaimana, ada tambahan dari Abi atau bagaimana, Bi? Bukan. Udah selesai semua? Sudah, Bi. Baik, conclusion aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurlah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sangat kita hormati pembicara pemateri malam hari ini, luar biasa Ibu Siti Fatimah yang menjelaskan begitu detail dari awal. Malah saya yang mendengarkan, melihatnya langsung, aduh, ini ternyata materinya harus mungkin berdua atau bertiga, yang kiranya itu mau disingkat-singkat, tapi ternyata kepengennya sehingga ya udahlah, ini menjadi penyempurnaan buat kita semua yang mendengarkan, bahwa ternyata kalau kita lihat ya, produk dari PTBes di luar biasa, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya sendiri itu betul-betul mengamati, belajar kembali, walaupun sudah baca berkali-kali, kalau dengarkan sambil kemudian melihat itu ternyata itu paham. Makanya kalaupun misalnya Bapak Ibu semuanya yang mungkin secara langsung ya kayak Pak Haji Edi bilangnya, kalau ujian itu harus benar-benar hafal, nggak usah banget sampai dihafal banget gitu ya. Tapi intinya bahwa kolagenia misalnya itu manfaatnya itu banyak banget, itu satu ya, yang tentunya nggak sampai satu. Yang kedua, yang kalau kita lihat, masya Allah, ternyata itu bahan-bahannya itu luar biasa ya. Ada premix ya, ada kemudian dari extra strawberry dan lainnya, pokoknya banyak banget, termasuk juga ada LVN kalsi dan LVN dari Slim. Jadi ternyata luar biasa kalau misalnya Bapak Ibu semuanya, sekali lagi, tak kenal maka tak sayang. Jadi pada saat kita belajar dari itu, maka makin harus kita konsumsi. Karena apa? Ternyata kalau kita bicara tentang hal-hal yang mikro yang tentunya kita tidak bisa dapatkan,
itu terutama yang masalah vitamin dan mineral, kalau kita sebut dengan premix itu ternyata kandungan-kandungan itu yang tidak akan kita jumpai di kehidupan sehari-hari, ya. Ya, terutama itu ada minyak-minyakan dan juga apa istilahnya mineral-mineral yang terkandung dari bahan-bahan yang kadang-kadang kita asing. Nah, tentunya oleh karena itu pesan dari founder sendiri adalah yang pertama, PCA pakai produknya. Setelah kita mendengarkan tadi dari Ibu Fatimah, itu Ibu Siti Fatimah, itu kita makin yakin bahwa produk-produk PT Besi adalah produk yang premium. Jadi kalau kita konsumsi, insya Allah badan kita akan menjadi lebih sehat lagi. Manfaatnya jelas tiga-tiganya itu perlu dikonsumsi karena memiliki perbedaan-perbedaan manfaat, sehingga apapun ya kekurangan di diri kita itu dapat disempurnakan dari pola makan yang mungkin saat ini kadang-kadang itu tidak sempurna ya. Apalagi kalau pengennya, kalau zaman dulu itu 4 sehat 5 sempurna, itu kalau kita lihat dari sekarang itu pola makan menurut saya itu jauh-jauh dari 4 sehat sempurna yang ada kadang-kadang dimakan saya secara pribadi, yang ada dimakan. Padahal kalau kita 4 sehat itu ada protein, ada karbohidrat, ada lemak, ada vitamin dan lain-lain. Nah, itu semuanya kalau kita lihat tadi pemaparan dari Ibu Siti Fatimah itu luar biasa, semuanya komplit ya. Maka teman-teman semua pastikan yuk konsumsi. Yang pertama, jangan lupa supaya itu lebih mudah, lebih murah, maka coba yang sudah bermitra pastikan dengan menggunakan Beauty, karena kolagennya itu termasuk ke dalam RO Beauty dan Shrimp. Nah, tentunya itu menjadi hal yang lebih murah dan mudah untuk kita mengkonsumsinya. Pastikan sekali lagi, karena ini begitu penting, kalau kita ingin menjadi orang yang terbebas dari utang riba, ingin menjadi kaya berkah, nah selain kaya kita juga badan kita menjadi sehat, sehingga sehat lahirnya dan juga sehat batinnya. Sehingga insya Allah dengan kita memiliki kekayaan, ya, memiliki keberkahan, maka itu juga kekayaan dan keberkahan itu dapat dinikmati. Karena sudah barang tentu kalau misalnya kaya pun kalau memang kita tidak sehat itu tidak bisa menikmati secara sempurna. Terima kasih juga kepada Ibu Srining yang luar biasa. Ini moderator yang kedua itu lebih bagus lagi ya dari pertama, karena yang namanya pembelajaran itu adalah experience makes perfect. Jadi kalau kita terus berlatih, maka insya Allah menjadi lebih baik lagi. Dan pada malam hari ini sekali lagi kedua narasumber dan moderator ini luar biasa, sudah canggih lah akhirnya. Alhamdulillah saya bersyukur dari secara atas nama founder bahwa pada saat kemarin kita mendelegasikan menjadi MC, kemudian menjadi presenter. Nah, Anda sekarang tingkat selanjutnya adalah menjadi trainer. Jadi kalau trainer-trainer ini istilahnya kan langsung bisa baca. Nah, nanti ke depannya kayak kemarin kita sudah uji coba ada trainer dari kemahiran tentang sistem yang disampaikan oleh Ustazah itu sudah bagus banget. Jadi kedepannya juga nanti teman-teman semuanya yang biasa presenter, mudah-mudahan nanti kedepannya adalah bagaimana kita mampu menjadi seorang trainer. Nah, konsep ini yang kita tanamkan bahwa yang namanya salah satunya kalau Abi kemarin bahas tentang kemahiran di leadership adalah seorang leader itu dikatakan kompeten, dikatakan udah mampu apabila kita sudah mampu mendelegasikan apa yang kita mampu. Nah, sehingga alhamdulillah kita secara bertahap terus kami inginkan bahwa secara founder mau sekali bukan hanya founder yang sukses, tapi semua tim para leader juga sukses. Sehingga kalau kita sudah sukses, ilmunya semakin tinggi, dari segi abilitas semakin tinggi, kemudian kita juga ikhtiarkan, maka rezeki otomatis secara kuantitas atau rezeki otomatis akan menghampiri diri kita semuanya. Sukses lagi untuk Ibu Fatimah, terima kasih ya, luar biasa, dan Ibu Rahayu, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan buat berdua dan menjadi asbab pertolongan Allah untuk segera dapat melahirkan para leader yang kemudian di bawah timnya dan juga berdua juga mendapatkan reward-reward yang spektakuler. Kalau secara bertahap ilmunya semakin bertambah, maka insya Allah semakin cepat juga untuk mendapatkan reward-reward yang sudah dijanjikan sama PTB. Terima kasih, Mas Tri Firmansyah. Wa'alaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.